Cour pertama dari Bleach Thousand Year Blood War telah selesai dan berakhir di Shiken Ichigo yang sudah berhasil menempa Zanpakuto sejatinya. Jika kalian belum nonton episode sebelumnya di channel Katanime, lebih baik kalian nonton terlebih dahulu agar bisa nyambung dengan cerita episode kali ini. Oke, tanpa basa-basi cenat-cenut, mari kita mulai. Arigatou, Zangetsu. Saat Ichigo kembali, akan kusuruh dia ke sini segera. Sebelum pertarungan itu dimulai, dia harus beristirahat di sini. Begitulah. Mendengar hal tersebut, mereka bertiga terlihat sedikit lega. Di Huekomundo, Orihime dan Chad nampaknya juga sedang berlatih bersama. Kluk, kluk. Apa kau lelah, Inoue? Haruskah kita berhenti untuk hari ini? Tanya Chad kepada Orihime yang sedang duduk dan menenggak minumannya. Tidak, aku baik-baik saja, jawab Orihime. Lanjutnya, aku hanya berpikir kalau ini sangat damai. Karena mendengar jawaban seperti itu, Chad kembali bertanya. Damai? Kita berlatih untuk bertarung, balas Orihime. Hehe, ya itu benar, tapi di sini kita manusia berada di Huekomundo menyelamatkan para Arrancar, membantu para Shinigami. Rasanya bagiku damai sekali. Seandainya bisa seterusnya begini, selamanya membantu satu sama lain, melindungi masing-masing dunia, selamanya tanpa ada pertempuran yang menunggu di depan. Setelah Orihime mengucapkan hal tersebut, panel berpindah ke Soul Society, tepatnya di Serete. Keadaan Serete masih begitu aman-aman saja. Bisa kita lihat beberapa Shinigami sedang berjualan, berbincang-bincang, dan bahkan dengan santuy menggandeng bocil. Tapi sayangnya itu tak berlangsung lama, karena secara tiba-tiba sebuah bayangan hitam muncul. Bahkan bayangan hitam itu sudah mengelilingi seluruh Serete. Secara perlahan, bayangan hitam ini mulai mengubah Serete menjadi Wanden Ridge. Dan dari salah satu gedung Wanden Ridge mulai terlihat sang raja, yaitu Yuhava, yang didampingi oleh Jugram Haswalt dan juga Ishida Uryu. Para Shinigami yang melihat kejadian tersebut mulai panik dan kebingungan. Apa ini? Ada apa ini? Bangunan apa itu? Tak hanya Shinigami yang berada di luar saja yang panik dan kebingungan. Bahkan para anggota divisi riset dan pengembangan Shinigami pun dibuat kebingungan dengan hal tersebut. Sinyalnya mendadak kacau. Ada apa ini? Ucap Hyosu. Di sisi lain, Akon yang sedang berada di depan komputer mulai menyadarinya. Tidak mungkin. Ini bagaimana mungkin? Serete lenyap. Kembali ke Yuhava berada. Invasi kita berhasil. Uryu, pernah dengar tentang Kaiser Gesang? Ishida menjawab. Pernah. Raja Quincy yang tertidur menghidupkan kembali jantungnya setelah 900 tahun, mengalirkan kembali pikirannya setelah 90 tahun, dan mengumpulkan kembali kekuatannya setelah 9 tahun. Yuhava menyaut kembali apa yang diucapkan oleh Ishida tersebut. Legenda itu masih ada lanjutannya. Raja Quincy yang tertidur menghidupkan kembali jantungnya setelah 900 tahun, mengalirkan kembali pikirannya setelah 90 tahun, mengumpulkan kembali kekuatannya setelah 9 tahun, dan menguasai kembali dunianya setelah 9 hari. Ayo maju, Uryu, Haswalt. Dunia akan berakhir dalam 9 hari. Kita kembali diperlihatkan para Shinigami yang berada di luar. Dan kita juga diperlihatkan gedung-gedung di Serete yang hampir benar-benar tergantikan oleh gedung-gedung Wanden Ridge. Apa yang terjadi? Seretenya lenyap, ucap para Shinigami yang masih kebingungan dengan apa yang mereka lihat secara langsung. Dan seperti Shinigami-Shinigami Kroco, para kapten dan wakil kapten pun juga kebingungan dengan hal tersebut. Tak terkecuali Kyoraku yang baru saja menjabat sebagai komandan kapten. Aku harap mereka menyerang kita tiba-tiba lagi dan memperlihatkan kejutan. Tapi aku tak berharap mereka merusak keuntungan seperti ini.
ucap Kyoraku dengan begitu sombongnya. Lalu di tempat Ukitake, yaitu markas divisi 13, Sentaro dan Kiyone juga panik melihat Seiretei yang telah lenyap. "Kapten, ini mengerikan! Kapten! Kapten Ukitake!" Kembali ke markas divisi riset dan pengembangan Shinigami. "Sial, aku tidak bisa melihat apapun. Sial!" umpat Hyosu sambil spam on-off saklar yang ia pegang. Akon yang melihat Hyosu begitu panik langsung memanggilnya. "Hyosu!" "Diamlah, Akon!" balas Hyosu. Lanjutnya, "Seiretei tidak dapat lenyap. Tidak mungkin." Dengan keringat yang mulai bercucuran di wajahnya, Akon menyaut, "Apa kau percaya pada instrumen yang kami buat? Seharusnya kau tahu, nomor yang telah kau lihat di sana itu benar." Hyosu yang masih tidak percaya dengan apa yang terjadi pada Seiretei kembali membalas pernyataan Akon. "Tapi, apa buktinya? Kami melihat dengan mata kepala kami sendiri. Instrumen yang kami punya tidak lenyap." Setelah Hyosu mengucapkan bahwa instrumen atau mungkin lebih tepatnya lab milik divisi riset dan pengembangan Shinigami yang tidak ikut lenyap, bertepatan dengan itu, lab milik mereka langsung diselimuti dengan bayangan hitam dan perlahan mulai lenyap. Otomatis mereka yang berada di dalam lab itu langsung terkejut. "Sial!" umpat Akon. Dan Hyosu pun juga langsung bereaksi dengan hal yang menimpa pada lab mereka. Apa-apaan ini? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Di lain tempat, seolah menjawab pertanyaan-pertanyaan para Shinigami, Yuafa berkata, "Kalian tidak akan mengerti. Quincy kami setelah kalah dalam pertarungan 1000 tahun yang lalu tanpa tujuan, melarikan diri dari dunia manusia dan mencari tempat berlindung di mana kalian paling waspada, Seiretei itu sendiri. Lalu mereka menetap di sana. Mereka menggunakan Reishi untuk membuat ruang bayangan. Itulah yang disebut sebagai Wanden Ridge, kerajaan yang tak terlihat." Kemudian panel berpindah kembali ke markas divisi riset dan pengembangan Shinigami. Askin Naklivar yang sudah berada di situ mulai berbicara kepada Shinigami. "Rencana kami berjalan dengan baik. Seluruhnya tidak seperti dunia manusia. Kau dapat dengan mudah menemukan Reishi bila kau tinggal di Soul Society. Dan di sanalah sumber kekuatan kami. Kami dapat melakukan apapun dengan baik." Akon dan yang lainnya langsung terkejut setelah menengok ke arah sumber suara tersebut, karena yang berbicara adalah Quincy yang muncul tanpa diketahui oleh mereka. Lalu Askin kembali berbicara. "Diam-diam, selama 1000 tahun, kami menyimpan kekuatan di dalam bayangan." Berpindah lagi ke tempat Kyoraku berada. Terlihat kaki yang sedang melangkah mendekati Kyoraku. Sambil melangkah, pemilik kaki tersebut berbicara kepada Kyoraku. "Dengan kata lain, dalam invasi pertama dan invasi ini, kita tidak menembus Shakonmaku milik Seiretei dan menyusup dari luar. Kami sudah berada di dalam Shakonmaku." Ternyata orang yang sedang melangkah mendekati Kyoraku adalah Haswald. Nanao begitu terkejut setelah melihat kedatangan Haswald. Berbeda dengan Nanao, Kyoraku begitu tenang dengan kedatangan musuhnya. "Selamat datang," sambut Kyoraku kepada Haswald. Lanjutnya, "Terima kasih untuk informasi berharganya. Kau datang ke ruangan kapten sangat cepat. Kurasa musuh harus memiliki orang-orang pandai di sana." Lalu Haswald memperkenalkan dirinya kepada mereka. "Saya penasihat Kaisar dan Grandmaster Wanden Ridge, Jugram Haswald." Kyoraku juga membalas dengan memperkenalkan dirinya. "Aku komandan kapten dari Gotei 13, Kapten Divisi 1, Kyoraku Sunsui. Aku hanya mengambil posisinya, jadi mungkin kau tidak tahu, atau mungkin kau tahu. Ada urusan apa kau kesini?" Jawab Haswald. "Aku tahu. Aku kemari karena suatu alasan." Balas Kyoraku lagi. "Dasar gegabah. Setelah menunggu 1000 tahun, apa kau tidak pergi untuk menikmati pertarungan ini?" Sahut Haswald kembali. "Yang mulia adalah pecinta damai.
dia memilih bertarung mati-matian agar cepat selesai. Itulah alasan perintahnya untuk segera memusnahkan tentara musuh. Jadi, begitu balas Kyoraku. Kembali ke divisi riset dan pengembangan Shinigami. Karena namanya kepanjangan, di sini Mimin singkat aja jadi divisi riset ya. Siapa kau? Tanya anggota divisi riset. Sambung anggota yang lainnya. Sejak kapan kau di sini? Bagaimana bisa? Jawab Askin. Hei, kau tak dengar penjelasanku? Atau orang di lembaga penelitian dan pengembangan hanya berpura-pura untuk menjadi pintar? Aku kesini bukan untuk ke suatu tempat. Aku hanya kesini untuk memulai. Setelah Askin mengucapkan hal tersebut, Akon dan Hyosu terlihat begitu kaget karena tiba-tiba saja ada sebuah kotakan seperti pintu yang muncul di belakang Askin. Dan dari balik kotak tersebut terdengar seseorang yang berbicara. Ya, kalian pasti tahulah siapa orang di balik pintu tersebut. Kebetulan sekali, Quincy-mu di dalam bayangan. Dua dunia ada di tempat yang sama dan waktu yang sama, tapi tanpa menyentuh satu sama lain. Sangat tidak masuk akal membangun sebuah dunia di dalam bayangan. Tapi sebenarnya aku tak menyukainya. Sungguh tak masuk akal. Yap, betul sekali. Yang keluar dari pintu tersebut adalah Mayuri yang lagi cosplay Matahari Teletubbies. Dan pastinya dia juga datang bersama Nemu. Ya, walaupun Nemu didandani dengan kostum yang aneh, tapi dia tetap begitu menarik. Otomatis Mimin aja yang lihat Mayuri begitu langsung nyebut, apalagi para anggota divisi riset. Dengan muka yang melongo, Akon pun langsung bertanya, Kapten, apa yang kau pakai? Seolah cuek dengan apa yang dikatakan para bawahannya, Mayuri melanjutkan pembicaraan yang ia bicarakan sebelumnya. Dengan mengumpulkan informasi setelah pertarungan terakhir, aku menyimpulkan bahwa bayangan itu ada hubungannya dengan bagaimana Quincy menyerang Seirete. Itulah sebabnya aku memodifikasi laboratoriumku untuk mencegah pembentukan bayangan apapun itu. Baiklah, sebelum kau kembali, haruskah kita melakukan sedikit uji coba untuk melihat apakah kau benar mengenai kalau kami hanya berpura-pura pintar atau tidak? Lanjut ke episode 15 bagian 2 ya. Tapi mohon ditunggu. Eits, mau kemana? Mau ke Spam Getsuga Tenso, ha? Subscribe dulu lah.